Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Cornelius Dwi Jaya Kusuma Gani dari kelas S4D NIM 2231408711138 dengan mata kuliah Teknik Negosiasi dan Lobby. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya tentang teknik negosiasi dan lobby di bidang website development. Nah, di sini ada konsep dan penerapan teknik negosiasi dan lobby di website development. Yang pertama, elemen utama dari teknik negosiasi dan lobby website development adalah persiapan, yaitu meliputi penelitian dan pemahaman kebutuhan klien, serta menentukan tujuan dan batasan. Yang kedua adalah komunikasi. Lingkup komunikasi sendiri adalah mendengarkan aktif dan menyampaikan pendapat dengan jelas. Jadi kayak misalnya antara klien dan kami itu eh, bertukar pikirannya itu jelas. Jadi nggak ada yang misal tidak jelas kata-katanya atau kata-kata ambigu seperti itu. Yang ketiga adalah bargaining, yaitu menawarkan dan menanggapi proposal dan kompromi dan konsensi. Yang terakhir adalah penutupan, yaitu mencapai kesepakatan akhir dan menyusun kontrak atau perjanjian. Habis itu penerapan teknik negosiasi dalam bahasa development. Yang pertama adalah pra-negosiasi, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan klien. Jadi klien ingin website seperti apa, konsepnya kayak gimana, tampilannya kayak gimana, itu maksudnya praanalisa. Habis itu membuat proposal awal dan estimasi biaya, ini termasuk RAB. Habis itu eh, mockup, flowchart, dan lain. Habis itu waktu selama negosiasi sendiri, dalam lingkupnya adalah menegosiasi ruang lingkup proyek, jadwal, dan anggaran. Jadi start kapan, habis itu deadline-nya kapan, kapan website ini harus jadi, dan anggaran. Yang kedua adalah menyelesaikan konflik yang mungkin muncul. Jadi, misal ada yang error atau klien sendiri ingin merubah tampilan atau merubah fitur dan lain-lain bisa diselesaikan. Yang ketiga adalah pasca negosiasi. Pasca negosiasi meliputi memastikan kesepakatan ditindaklanjuti dan menyediakan ruang untuk umpan balik dan penyesuaian. Ini seperti revisi. Jadi misal website sudah selesai, di situ web development itu mengirim sampel sampel website. Nah, itu klien bisa untuk umpan balik. Jadi misal testimoni kayak websitenya ini kalau menurut saya kurang kayak gini, lebih baik tambahkan ini atau dan lain-lain. Di situ yang ketiga adalah strategi pemasaran digital. Yang ini termasuk lobby karena eh, lobby itu pasti punya pasar sendiri. Nah, ini salah satu lingkup untuk memasarkan website development kita, yaitu menggunakan manfaat media digital dan memahami tren konsumen. Di situ penerapan teknik lobby dalam website development ini menyangkut penerapan teknik lobby dalam development, yaitu internal lobby, mengkomunikasi visi proyek kepada tim internal dan manajemen. Jadi dari PM mungkin komunikasi dengan E atau VE, itu komunikasinya harus lancar dan jelas. Dari situ mendapatkan dukungan dari anggota tim dan departemen terkait. Yang kedua adalah external lobby. Yang pertama adalah menghubungi klien atau potensial atau investor. Jadi seperti
misal ada klien atau investor yang datang, kita habis eh, seperti ngobrol dan mungkin klien tertarik, kita menghubungi klien atau investor. Itu akan menjadi hubungan dengan regulator atau asosiasi industri. Yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Ini menggali potensi peluang pasar. Dan jadi kita harus pintar untuk membaca tren pasar. Misal pasar eh, waktu COVID, sekolah online, kerja dari rumah. Nah, kita itu harus tahu, oh pasarnya sekarang eh, meeting dan belajar online. Nah, jadi kita bisa membuat konsep seperti itu. Nah, ini termasuk pemasaran pemasaran web development kita. Yang pertama adalah berbasis data, seperti strategi pengembangan data yang efektif dalam pemasaran, itu menganalisa, menginterpretasi tren konsumen, membangun tim analisis data yang kompeten ini untuk eh, menego menego kita mencari klien dan mungkin kalau klien tertarik kita bisa nego klien untuk bekerja sama dengan kita. Yang terakhir, habis itu ini pemasaran digital. Jadi kita di zaman sekarang itu rata-rata bisa mempromosikan media itu digital. Jadi dari Instagram, dari Facebook, dari YouTube, atau dari LinkedIn juga bisa. Ini yang terakhir adalah pemasaran internasional. Jadi tidak menutup kemungkinan investor kita itu dari luar, jadi itu dari luar negara, dari luar negeri. Nah, itu kita harus memahami tren dan memahami karakteristik orang luar negeri. Misalnya kita dapat klien dari Rusia atau dari Jepang. Nah, itu beda negara, beda juga cara bernegosiasi. Misal kalau di Jepang itu lebih banyak fiturnya, atau yang di Rusia itu yang penting tampilannya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.